Masa kanak-kanak adalah sebuah periode penuh keajaiban, di mana imajinasi kita berlari liar dan setiap hari terasa seperti petualangan baru. Ini adalah sebuah periode yang membentuk jati diri kita dan menentukan arah perjalanan hidup kita. Kenangan, pelajaran, dan pengalaman di masa ini akan selamanya terukir dalam hati. Namun masa kanak-kanak justru menjadi kenangan buruk bagi orang tua Gaistina Benedetta Macari, seorang gadis cantik dari Irlandia Utara. Benedetta sering dikenal sebagai Christina, lahir di County Antrim, Irlandia Utara pada tanggal 22 November tahun 1937 dari pasangan Eugenio dan Maria. Dia memiliki wajah cantik dengan rambut pendek berwarna coklat tua, wajah bulat, dan tubuh yang sedikit berisi. Orang tua Benedetta membawa seluruh keluarganya pindah ke Swansea di Wales Baradaya untuk mengambil alih sebuah restoran fish and chip warisan keluarga. Mereka tinggal di Dillwyn Street, 5,5 km dari ladang Blind Wymes. Benedetta adalah gadis ceria yang selalu dapat membuat semua orang tersenyum setelah menemuinya. Dia memiliki seorang saudara laki-laki berusia 2 tahun dan saudara kembar perempuan dan laki-laki yang masih bayi. Sejak kecil, Benedetta terkenal dengan kemandiriannya. Dia dengan percaya diri naik turun bis sendirian di daerah tersebut. Lingkungan tempat tinggal keluarga Benedetta adalah daerah pinggiran kota kelas pekerja di Swansea yang karena pelabuhannya menjadi sasaran strategis Nazi sebagai bagian dari Perang Dunia Kedua. Pada tanggal 17 Mei tahun 1941, Benedetta bangun dengan semangat seperti biasanya. Dia menyantap sarapan berupa telur goreng, roti, dan teh, kemudian memulai hari dengan bersenang-senang bersama anak-anak lain di daerah setempat. Benedetta meninggalkan rumah pukul 9 pagi. Dia mengenakan gaun biru, jumper hijau, celemek putih, sepatu hitam, dan kaos kaki hijau. Beberapa jam kemudian, sekitar tengah hari, Benedetta kembali ke rumah untuk mengunjungi ibunya sebentar, yang sedang terbaring tidak enak badan, sebelum kembali keluar untuk bermain lagi. Inilah terakhir kalinya ibu Benedetta melihatnya hidup. Sekitar pukul 1 siang, seorang karyawan remaja di toko keluarga Benedetta yang bernama Eileen Brennan sedang dalam perjalanan ke tempat kerjanya bersama dengan saudara laki-laki Eileen. Di perjalanan tersebut, mereka bertemu Benedetta dan berbincang-bincang sebentar dengannya. Eileen dan saudaranya kemudian melihat Benedetta berlari ke arah seorang pria misterius di Mount Pleasant Hill. Eileen mengira jika pria tersebut adalah anggota keluarga Benedetta, sehingga mereka tidak curiga dan melanjutkan perjalanan mereka. Eileen berbelanja sebentar sebelum akhirnya tiba di restoran milik keluarga Benedetta sekitar pukul 2:10 siang. Saat itulah, Eileen memberitahu ayah Benedetta, Eugenio Macari, tentang pria misterius yang bersama Benedetta. Eugenio ternyata tidak mengenali ciri-ciri pria misterius tersebut, dan dia mulai khawatir dengan kondisi Benedetta. Eugenio bersama dengan istrinya kemudian melakukan pencarian Benedetta, tetapi karena tidak berhasil menemukannya, mereka melaporkan hilangnya Benedetta ke polisi pada pukul 2:45 siang. Polisi segera menanggapi laporan tersebut dengan menyisir daerah itu, tetapi mereka tidak menemukan tanda-tanda keberadaan Benedetta. Pada hari Minggu tanggal 18 Mei, William Richards, seorang remaja berusia 13 tahun, pergi bermain bersama seorang temannya ke perkebunan rhododendron untuk mencari botol-botol anggur dan bir kosong yang dibuang di sana oleh pasangan yang telah menghabiskan akhir pekan di perkebunan tersebut. William biasanya akan membawa botol-botol tersebut ke toko barang bekas untuk ditukar dengan uang beberapa sen. Semakin banyak botol yang didapat, maka semakin banyak uang yang akan dia terima. William bersama temannya kemudian berpencar untuk menjangkau kebun lebih luas dan mendapatkan lebih banyak botol. Dia pergi mencari di semak-semak, sedangkan temannya pergi untuk mencari di sungai. Saat William sedang mencari-cari di semak-semak, dia menemukan jasad anak perempuan yang terbaring tengkurap. Terkejut dengan apa yang baru saja ditemukan,
William segera berlari menjemput temannya dan menunjukkan jasad itu. Mereka berdua bergegas kembali ke peternakan bibi William untuk menelpon polisi. Polisi tiba di lokasi tepat setelah pukul 3 sore. Mereka menemukan jasad gadis kecil itu tergeletak dengan kepala menghadap ke jalan dan kakinya mengarah ke sungai kecil. Jasad itu tergeletak miring ke kiri dengan lengan kanan ditekuk dan lengan kiri terjepit di bawah tubuhnya. Sisi kiri wajahnya menempel di tanah dan tertutup semak belukar. Saat ditemukan, gadis itu masih berpakaian, tetapi sepatu kanannya copot dan ditemukan tergantung di dahan pohon, sekitar 50 cm dari permukaan tanah. Ketika polisi memeriksanya lebih dekat, mereka melihat celana dalam gadis itu telah robek dan ditarik hingga ke lutut. Keesokan harinya, otopsi dilakukan kepada jasad gadis tersebut dan dari hasil pemeriksaan, diketahui bahwa gadis itu meninggal karena kehabisan nafas. Pelaku telah dengan tega mencekik gadis itu dan dia diperkirakan meninggal pada pukul 7 malam, hari Sabtu, tanggal 17 Mei. Tidak ada luka di wajahnya dan satu-satunya tanda di tubuhnya adalah memar kecil di dekat pinggul kirinya. Mirisnya, pelaku telah dengan kejam menusukkan jari tangannya ke dalam alat vital gadis tersebut. Terdapat sisa coklat dan es krim di dalam perut gadis tersebut, dan anehnya, ditemukan beberapa sobekan kertas polos di dalam perutnya. Potongan kertas tersebut yang paling besar berukuran 3 cm. Gadis itu telah memakan benda-benda ini sekitar 2 jam sebelum dia tewas. Berita ini segera menyebar, dan orang tua Benedetta datang untuk mengidentifikasi jika gadis itu benar putri mereka. Inspektur Detektif A. Jones dari Kepolisian Swansea memimpin penyelidikan, dan dalam waktu 1 hari, dia menemukan beberapa saksi yang telah melihat seorang gadis yang cocok dengan deskripsi korban, ditemani oleh seorang pria dewasa pada sore hari Sabtu tanggal 17 Mei. Saksi pertama adalah seorang pembuat sepatu berusia 45 tahun yang mengaku melihat seorang pria dan seorang gadis kecil berjalan di Mount Pleasant Road. Bukit itu sangat curam dan gadis itu tertinggal jauh di belakang pria tersebut. Terkadang, gadis itu akan berlari dan mengejar pria tersebut hingga kelelahan, tetapi pria itu tidak mencoba membantu gadis itu sedikit pun. Pembuat sepatu itu mengatakan jika pria tersebut mengenakan kemeja putih, jaket yang kekecilan, setelan santai hijau yang sangat kotor, dan sepatu hitam yang sudah sangat usang. Dia berusia sekitar 40 hingga 45 tahun dengan tinggi 178 cm dan bertubuh ramping. Terdapat rambut hitam panjang di belakangnya, tetapi saat itu pria tersebut menutupinya dengan topi. Tubuhnya tampak bungkuk dan dia selalu mengayunkan lengannya saat berjalan. Saksi kedua adalah seorang buruh tani yang bekerja di ladang dekat jalan Maynard Noet di Forest Fetch, kurang dari 1 km dari lokasi di mana tubuh Benedetta ditemukan. Sekitar pukul 3:30 sore, saat sedang bekerja, buruh itu berhenti sejenak dan melihat seorang pria dengan ciri-ciri yang sama sedang menggendong seorang anak di sisi pagar tanaman. Pria itu sedang berpikir ke arah mana dia harus berjalan sebelum melanjutkan perjalanannya kembali. Saksi ketiga adalah buruh pertanian yang sedang menunggangi seekor kuda dan menuntun kuda lainnya dari Peebles Farm ke Caerhithen. Sekitar 70 meter dari lokasi buruh tani tersebut, dia melihat seorang pria dewasa dan anak gadis berjalan sekitar 5 meter di belakang pria itu. Ketika pria itu melihat buruh pertanian tersebut, dia segera berbalik dan berbicara kepada anak gadis yang mengikutinya. Mereka kemudian terus berjalan di sepanjang tepi rumput ke arah Peebles Farm. Pada tanggal 20 Mei, polisi Swansea kembali mendatangi saksi tersebut untuk memperlihatkan 21 foto orang yang dicurigai sebagai tersangka, dan buruh tani tersebut menunjuk salah satu foto seorang pria yang dikenal baik oleh polisi. Pria itu adalah gelandangan yang tidak memiliki tempat tinggal tetap. Dia akan berpindah-pindah di seluruh Wales Selatan dan sering bepergian dengan istrinya. Sebelumnya, pria itu telah 2 kali didakwa dengan kejahatan pada tahun 1928
dan pada tahun 1932. Polisi segera mencari pria ini dan berhasil menemukannya di kota Carmarthen, 50 km sebelah barat Swansea. Namun setelah diinterogasi dan hanya 2 orang saksi yang telah mengidentifikasi gelandangan tersebut, penyidik akhirnya menyimpulkan bahwa gelandangan itu bukanlah pelaku. Karena berhadapan dengan jalan buntu dalam menemukan pelaku, polisi Swansea menghubungi Scotland Yard untuk meminta bantuan dan mereka segera memperluas pencarian pelaku. Penyelidikan kini menjangkau seluruh Wales dan melintasi perbatasan ke West County. Mereka juga bertanya kepada pengunjung bioskop, teater, dan gereja. Strategi ini membuahkan hasil karena semakin banyak saksi yang memberikan informasi. Seorang pedagang sayur-sayuran berusia 42 tahun mengatakan jika dia telah melihat seorang pria duduk di bangku di seberang jalan depan rumahnya di Mount Pleasant. Pria itu terlihat sedang memberi isyarat kepada seorang gadis kecil yang baru saja keluar dari toko permen dan hendak menyeberang jalan. Penjual sayur itu menggambarkan pria itu berusia awal 40-an dengan tinggi 170 cm, bertubuh ideal dengan wajah yang panjang dan bersih, dagu persegi, serta berkulit pucat. Dia mengenakan setelan jas biru tua, syal putih, topi abu-abu dengan rambutnya keluar di bagian belakang dan samping. Seorang wanita berusia 60 tahun yang sedang berjalan di Dillwyn Street pada pukul 12:40 siang di hari Sabtu tanggal 17 Mei juga mengaku melihat seorang anak perempuan dan laki-laki bermain pasir di luar rumah di sebelah toko ikan dan keripik milik keluarga Benedetta. Wanita itu melihat seorang pria berdiri di dekatnya. Pria tersebut seperti berinteraksi dengan anak-anak yang sedang bermain. Gadis itu kemudian berlari ke dalam toko, sementara pria itu berjalan menuju lampu lalu lintas di persimpangan Dillwyn Street dan Oxford Street. 15 hingga 20 menit kemudian, wanita itu kembali melihat anak gadis bersama pria yang dia lihat sebelumnya. Gadis itu tampak membawa permen di tangannya dan berbicara dengan pria tersebut. Sembari memegang tangan gadis itu, pria tersebut berjalan dan menghilang di antara kerumunan orang yang sedang berbelanja. Upaya khusus dilakukan polisi untuk menanyai pemilik toko permen guna mengetahui apakah mereka ingat seorang pria dan anak gadis yang mengunjungi toko mereka pada sore hari tanggal 17 Mei. Seorang asisten toko wanita kemudian ingat jika seorang pria datang untuk membeli coklat antara pukul 2:30 dan 3:45 sore. Namun karena toko itu kehabisan coklat, pria itu meminta 2 makaron coklat sebagai gantinya. Asisten toko itu menjelaskan jika penjualan makaron terbatas, sehingga dia hanya bisa menjual 1 makaron untuk setiap 1 pelanggan. Namun pria itu terus memohon dengan alasan jika makaron itu untuk anak-anak. Karena merasa iba, asisten toko itu mengalah dan memberinya 2 makaron. Deskripsi pria itu sama dengan deskripsi pria yang dilihat para saksi sebelumnya. Polisi kemudian mendatangkan sejumlah pria dari daerah Swansea yang pernah terjerat hukum karena kejahatan seksual terhadap anak-anak dan wanita muda. Salah satu pria itu bernama Thomas William dan memiliki kemiripan dengan deskripsi yang diberikan oleh para saksi. Thomas berusia 46 tahun dan telah dihukum sebanyak 18 kali, termasuk 2 kali penyerangan seksual yang terjadi pada tahun 1912 dan 1913. Pada tahun 1913, Thomas menyerang seorang gadis berusia 8 tahun yang sedang memetik buah beri hitam. Celana dalam gadis itu robek dengan cara yang sama dengan milik Benedetta. Thomas sebenarnya telah menikah pada tahun 1937 dan telah tinggal di Nicol Street, Swansea, selama 4 tahun bersama istrinya. Ketika masih muda, Thomas ikut berperang di Prancis pada tahun 1914, namun tidak lama setelah dia mendaftar, Thomas dinyatakan tidak layak. Ini tidak membuat Thomas putus asa, dan tidak lama kemudian, Thomas kembali bergabung dengan tentara. Dia lolos dan bertugas di resimen Monmouthshire hingga tahun 1919. Selama bertempur, Thomas mengalami cedera lutut yang parah hingga tubuhnya sedikit membungkuk.
Informasi ini menarik perhatian para penyelidik karena beberapa saksi mengatakan bahwa pria yang mereka lihat bersama Benedetta memiliki tubuh yang bungkuk. Setelah perang, Thomas sempat bekerja selama beberapa waktu, tetapi akhirnya dia hanya bergantung pada bantuan dari orang-orang sekitar. Ketika diwawancarai oleh detektif, pada tanggal 31 Mei tahun 1941, polisi tidak menyebutkan apapun tentang Benedetta. Tetapi anehnya, ketika petugas polisi berunding dengan polisi lain dan meninggalkan Thomas di koridor tanpa pengawasan, Thomas segera melarikan diri. Petugas telah mencari ke rumahnya, tetapi Thomas tidak ada di sana. Tak lama kemudian, seorang polisi melihat Thomas bersembunyi di balik tembok milik tetangga. Ketika Thomas berhasil ditangkap kembali, dia diinterogasi dan Thomas menjelaskan aktivitasnya pada hari hilangnya Benedetta. Pada hari itu, Thomas bangun pukul 7 pagi, kemudian sarapan dan bersiap untuk bekerja sebagai pembersih di klinik dokter setempat. Sedangkan istrinya berangkat bekerja sebelum pukul 8:25 pagi. Saat itu, Thomas mengenakan setelan coklat, topi coklat, kemeja, dan berdasi. Setelah menyelesaikan tugasnya, Thomas pergi berbelanja dan baru kembali ke rumah pada pukul 9:45 pagi. Namun, dia hanya istirahat sejenak dan segera meninggalkan rumah lagi untuk mengunjungi perpustakaan, kemudian pergi ke tukang daging untuk membeli daging sapi. Dia mengaku membeli beberapa batang rokok dan pergi ke Woolworths untuk membeli permen dan biskuit pada pukul 11 pagi. Karena apa yang dia cari tidak ada, Thomas pergi ke pasar di Singleton Street, di mana dia membeli beberapa permen yang mirip dengan Bear Drops. Selanjutnya, Thomas mencari biskuit ke British Home Stores di Oxford Street, tetapi toko itu juga kehabisan biskuit. Dia kemudian berjalan pulang melewati Dillwyn Street dan baru tiba di rumah sesaat sebelum tengah hari. Setengah jam kemudian, istri Thomas pulang dari bekerja. Thomas kemudian keluar lagi untuk mencari sosis di tukang daging lain, dan pada pukul 12:40 siang, Thomas baru tiba di rumah. Dia makan siang, mengganti pakaiannya dengan setelan jas birunya, kemudian menyalakan radio pada pukul 1 siang, dan mendengarkannya sampai sekitar pukul 2 siang, hingga Thomas tertidur di sofa. Pada pukul 4 sore, Thomas terbangun untuk mendengarkan pertandingan sepak bola di radio. Kemudian pada pukul 5 sore, Thomas dan istrinya keluar untuk melihat iklan sewa rumah di St. Helens dan Brynmore Road. Tetapi ketika baru saja keluar rumah, wanita muda yang tinggal di sebelah rumahnya mengajak Thomas dan istrinya berbicara sebentar mengenai kucing peliharaannya. Mereka tiba di rumah lagi pada pukul 8:10 malam, kemudian mendengarkan program aula musik di radio, memakan beberapa permen yang telah dibeli pada hari itu, dan tidur pada pukul 11 malam. Thomas mengaku tidak pernah pergi ke Forest Fetch, dan selama 4 tahun terakhir, dia memang bekerja sebagai pekerja pos musiman, tetapi dia tidak pernah mengirim surat ke daerah itu. Thomas mengaku pernah ke toko ikan dan keripik milik keluarga Benedetta. Pada minggu kedua, ayah Benedetta mengambil alih toko tersebut. Istri Thomas juga memberikan pernyataan, tetapi anehnya, pernyataan itu bertentangan dengan beberapa rincian yang diberikan oleh suaminya. Dia mengatakan jika suaminya ada di rumah ketika dia pulang kerja dan telah mengenakan jas birunya. Dia memang membawa daging sapi pada Sabtu sore, tetapi dia tidak ingat apakah mereka makan permen hari itu. Ketika polisi melakukan penyelidikan yang lebih mendalam, mereka menemukan beberapa hal yang janggal. Tak satu pun dari tukang daging di lingkungan itu mengaku Thomas datang ke toko mereka pada hari Sabtu. Yang mengejutkan polisi adalah bahwa Thomas ternyata telah mengunjungi ayah Benedetta pada malam tanggal 31 Mei, setelah pertama kali Thomas diinterogasi oleh polisi. Dia mengatakan kepada ayah Benedetta jika dia baru saja diinterogasi oleh polisi dan menjelaskan bahwa dia tidak ada hubungannya dengan kematian putrinya. Sayangnya, meskipun banyak kejanggalan dan bukti yang ditemukan, Thomas tiba-tiba dibebaskan. Alasan Thomas dibebaskan adalah karena seorang gadis yang berusia 15 tahun mengaku melihat Benedetta bersama pria asing di Mount Pleasant, tetapi pria itu tampak bukan Thomas. Beberapa hari kemudian,
wanita berusia 60 tahun yang sebelumnya menjadi saksi, melihat Benedetta bersama seorang pria di Dillwyn Street memberikan informasi lebih lanjut. Wanita itu mengatakan bahwa dia baru saja melihat pria yang sama di jalan. Petugas kemudian menunjukkan 15 foto kemungkinan tersangka kepada saksi wanita itu, dan dia mengidentifikasi satu foto yang sesuai dengan pria yang dilihatnya. Itu adalah foto Thomas yang baru saja dibebaskan oleh polisi. Petugas memasukkan fotonya ke dalam koleksi tersebut, meskipun dia telah dikesampingkan sebagai kemungkinan tersangka. Awalnya polisi masih belum yakin, namun setelah saksi menggambarkan seorang wanita yang bersama pria itu, polisi segera mengenalinya sebagai istri Thomas. Seorang saksi lain kemudian muncul untuk memberitahu beberapa orang bahwa dia melihat sesuatu yang penting. Saksi itu adalah seorang petugas pertolongan pertama di sebuah pabrik, tetapi sebelumnya dia adalah seorang polisi Swansea yang telah dikeluarkan dari kepolisian karena masalah minuman keras. Awalnya, dia sangat kesal kepada polisi dan enggan membantu penyelidikan, tetapi dia akhirnya menyadari betapa pentingnya informasi yang dimilikinya untuk mengungkap kejahatan yang keji tersebut. Pada tanggal 6 Juni, saksi itu datang ke kantor polisi untuk menyatakan kesaksiannya bahwa dia telah beberapa kali mengunjungi toko ikan dan keripik milik keluarga Benedetta dan telah mengenal gadis itu dengan baik. Pada pukul 3:35 sore di hari Sabtu, tanggal 17 Mei, saksi itu berada di bus nomor 83 dan melihat seorang pria dewasa dan seorang anak gadis naik dari halte di persimpangan Matthew Street dan Carmarthen Road. Saksi tampak mengenali gadis itu, tetapi dia tidak mengingatnya dengan jelas. Baru setelah dia membaca tentang kasus Benedetta di koran, dia menyadari siapa gadis itu. Saksi kemudian diperlihatkan dengan beberapa foto kemungkinan tersangka dan dia menunjuk orang yang sama yang sebelumnya telah diidentifikasi oleh wanita berusia 60 tahun. Pada tanggal 7 Juni, detektif akhirnya kembali menangkap Thomas. Rumah Thomas juga digeledah dan beberapa potong pakaian disita sebagai barang bukti, termasuk jas biru, syal putih, syal biru dan coklat, mantel coklat, topi, dan sepasang sepatu hitam. Thomas kembali diinterogasi, dan kali ini Thomas menyebutkan bahwa dia menemui ayah Benedetta hanya untuk menyampaikan bela sungkawa. Thomas menjelaskan jika tukang daging yang dia kunjungi bisa saja lupa dengan dirinya karena ada begitu banyak pelanggan pada hari itu. Pemeriksaan forensik dilakukan pada pakaian Thomas, dan hasilnya tidak ditemukan tanah atau bekas rumput dari tempat kejadian perkara. Namun, pada mantel coklatnya, ditemukan serat katun biru yang sama dengan gaun yang dikenakan Benedetta. Ditemukan juga serat putih yang mungkin berasal dari pakaian dalam Benedetta. 3 helai rambut coklat ditemukan di bahu kiri dan di lengan mantel milik Thomas. Menariknya, rambut tersebut cocok dengan rambut Benedetta. Sayangnya, karena belum ada pengujian DNA, para ahli kepolisian saat itu tidak dapat memberikan kesimpulan yang pasti. Pada tanggal 27 Juni, polisi kemudian kembali melakukan pawai identitas, dan Thomas dikirim ke sebuah ruangan di penjara Swansea bersama 10 pria lainnya, kemudian mereka ditempatkan dalam satu barisan. Saksi pertama yang masuk adalah wanita berusia 60 tahun, yang segera mengenali Thomas sebagai pria yang pernah dilihatnya bersama Benedetta. Saksi berikutnya adalah seorang tukang sepatu yang juga mengenali pria yang sama. Seorang penjual sayur kemudian masuk dan juga menunjuk Thomas. Mantan polisi yang telah melihat Benedetta di bus nomor 83 bersama seorang pria dewasa juga hadir dan mengenali Thomas sebagai pria tersebut. Meskipun ada perbedaan pendapat di antara para saksi, polisi telah cukup yakin jika Thomas adalah pelaku yang telah menghabisi Benedetta. Penyelidikan atas kematian Benedetta berakhir pada akhir Juli tahun 1941 dan Thomas ditetapkan sebagai tersangka. Dia akan dihadiri di pengadilan pada bulan November di tahun itu. Namun sayangnya, sidang yang dipimpin oleh Hakim Lawrence tersebut tidak berjalan sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut. Pembelaan Thomas hanya berupa alibinya pada hari kejadian, tetapi juri menyatakan jika Thomas tidak bersalah. Beberapa saksi memang mengidentifikasi Thomas sebagai pria yang mereka lihat bersama Benedetta
Tetapi sejumlah saksi lain mengatakan jika Thomas bukanlah pria yang bersama Benedetta. Juri bahkan tidak mendengarkan semua bukti, terutama bukti forensik mengenai rambut manusia serta potongan katun biru yang ditemukan pada pakaian Thomas. Hakim akhirnya membebaskan Thomas kembali, dan hingga saat ini, pelaku di balik kematian Benedetta tidak pernah ditemukan.